saya di sini akan menjelaskan tentang RPP dari peristiwa Fatu Mekah. Di sini yang pertama ada kompetensi inti. Nah, ada 4 kompetensi inti di sini. Yang pertama itu adalah memahami arti jihad terhadap agama Islam. Yang kedua, menunjukkan dan melatih perilaku kerjasama antar umat Islam. Yang ketiga, mengetahui proses terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Dan yang keempat adalah mampu mengambil ibrah dari cerita Fatu Mekah. Lalu yang B, ada indikator pencapaian. Yang pertama, menjelaskan pengertian Fatu Mekah. Yang kedua, menyebutkan sebab terjadinya Fatu Mekah. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa Fatu Mekah. Dan yang keempat, menganalisis kesabaran dan ibrah peristiwa Fatu Mekah. Lalu yang C, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian Fatu Mekah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sebab-sebab peristiwa Fatu Mekah. Lalu yang ketiga, peserta mampu menjelaskan ibrah dari Fatu Mekah. Dan yang keempat, siswa dapat menceritakan peristiwa Fatu Mekah. Di sini yang D ada materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertiannya, yang kedua sebab-sebab peristiwa Fatu Mekah. Yang ketiga ada proses peristiwa Fatu Mekah. Dan yang keempat tentang kesabaran sahabat Nabi. Yang E di sini ada metode pembelajaran. Nah, saya di sini menggunakan metode ceramah. Lalu yang F ada media, alat, dan sumber belajar. Medianya saya menggunakan peta konsep dan juga gambar sederhana di papan tulis. Alatnya ada papan tulis dan juga spidol. Lalu sumber belajarnya dari buku. Langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan, yang pertama itu ada pendahuluan, yang terdiri dari mengucapkan salam dan mengecek kehadiran serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan inti. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian, sebab dan juga proses serta nilai-nilai dari Fatu Mekah. Lalu yang ketiga yaitu penutup, dilakukan dengan kegiatan penyimpulan materi dan juga penyampaian pesan moral, serta menutupnya dengan salam. Penilaiannya ada sistem penilaian tertulis dan juga non tertulis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Oke. Aldi Saputra Ramadan. Ya, Bu. Eriko Diva Julian. Ya, Bu. Lilis Agustina. Hadir, Bu. Jeta Ningsih. Hadir, Bu. Nurita. Hadir, Bu. Nur Fadila. Ya, Bu. Nurul Khoriatul. Hadir, Bu. Dina Masrurah. Hadir, Bu. Oke, dari semua hari ini ya. Ya, Bu. Yang pertama, oke, kita tulis dulu ya. Di sini Fatu Mekah. Oke, Fatu Mekah yang pertama tadi, Pak, pengertian. Nanti kalian harus tahu kalau ibu tanyain apa itu pengertiannya, oke? Lalu di sini ada yang kedua. Apa tadi yang kedua yang ibu bilang? Yang pertama pengertiannya, yang kedua sebab peristiwa Fatu Mekah. Lalu yang ketiga prosesnya. Lalu yang keempat nilai-nilai. Oke, tadi udah dijelaskan sama ibu yang pertama itu pengertian Fatu Mekahnya apa. Sudah paham sampai di sini atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Oke, kita lanjut kedua yaitu sebabnya. Kalian sih bertanya-tanya, kenapa kok itu terjadi peristiwa Fatu Mekah itu karena apa? Nah, kan tadi ada ibu bilang Fatu Mekah itu yang pertama itu ada kaum Bani Bakar. Kaum Bani Bakar.
suatu tempat. Nah, ini ada sumber airnya. Anggap saja ini sumber air seperti danau dan sebagainya. Ini dari sumber airnya. Nah, ini mereka mendirikan tenda di sini. Kaum Bani Huza'ah tadi. Nah, di sini. Mereka ini ada kaum Bani Huza'ah. Nah, mereka ini pada ini sudah sangat malam, itu pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Mereka ini sedang beristirahat dari suatu perjalanan. Mereka ini ada yang sedang tidur terlelap, ada juga yang sedang melaksanakan sholat, dia sedang beribadah kepada Allah. Nah, namun di tengah-tengah mereka beribadah dan tengah-tengah mereka beristirahat ini, nah di sini kan banyak pohon-pohonnya. Di sini banyak semak belukarnya, namanya di hutan. Jadi banyak pohon-pohon yang ada di sini. Lalu tanpa mereka ketahui, ada yang mengintai mereka di sini. Mereka sembunyi di balik-balik pohonan, mereka sembunyi di balik-balik semak belukar. Nah, mereka ini adalah pasukan dari Bani Bakar yang tadi. Nah, mereka ini bertujuan untuk membunuh kaum Huza'ah yang ada di tenda ini tadi. Dan waktu kaum Bani Huza'ah yang ada di tenda ini tadi terlelap, lalu ada yang melaksanakan sholat. Nah, mereka ini kaum-kaum yang mengintai tadi, kaum Bani Bakar tadi menyerang ke sini, menyerang kaum Bani Huza'ah ini, menyerang, dan di sini terjadi pembunuhan, perperangan, dan juga terjadi pertumpahan darah antara Bani Huza'ah dan juga Bani Bakar itu. Makanya karena dia tadi kan udah berjanji sebenarnya nggak mau ada perang lagi, tapi dia mengkhianati, dia malah membunuh, dia perang lagi sama Bani Huza'ah. Sedangkan Bani Huza'ah ini tidak memiliki persiapan apapun. Jadi mereka banyak yang meninggal, banyak yang mati, terjadi pertumpahan darah karena yang menyerang tadi kan senjatanya lengkap. Nah, lalu ternyata ada salah seorang itu yang lolos dari perperangan ini, ada yang lolos, dia tidak meninggal. Nah, ini dia ini namanya Amir. Nah, Amir ini lari kepada Rasulullah, dia lari ke Madinah. Dia menemui Rasulullah, lalu dia bercerita kepada Rasulullah kalau Bani Bakar ini sudah menyerang Bani Huza'ah ini. Jadi Rasulullah ini mendengar itu kecewa juga karena perjanjian yang sudah diterapkan tadi, perjanjian yang sudah dibuat tadi diingkari oleh Bani Bakar tersebut. Oke. Nah, tadi kita sudah pengertian dan sebabnya. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu proses terjadinya Fatu Mekah. Nah, waktu mau terjadinya proses Fatu Mekah itu, nah Rasulullah tadi kan sudah diberi kabar oleh Amir tadi kalau sudah terjadi peperangan kembali kan. Jadi strategi yang disusun oleh Rasulullah itu adalah, nah ini adalah kota Mekah, ini adalah kota Madinah. Jadi Rasulullah itu berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah itu membawa 10.000 pasukan, 10.000 pasukan perang. Nah, 10.000 ini dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama melalui jalur umum, yang kedua melalui jalur lembah, dan yang ketiga adalah melalui jalur bukit. Nah, setelah dikepung seperti ini, kaum Bani Bakar tadi tidak bisa berkutik
tujuannya